Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya-tanya alamat satu besok. Hei, Apa kira-kira tahu untuk Tribuners? besok kita turun dengan ulasan hasil pertandingan PSM yang baru saja main. Ya. Sayang sekali PSM kembali bermain seri ya, 1-1, padahal PSM sempat unggul 1-0 di babak pertama. Seri lagi. Baru 2 laga tahu. Iya, tahu. Belum Masih banyak pertandingan lain. Yang penting kan belum pernah kalah. Iya. Yang serunya tadi pertandingan terakhir pekan kedua Persija juga ikut-ikutan seri. Persija lebih parah karena sempat unggul 2-0 di babak pertama. Hari seri ini hari 3 pertandingan seri semua di. Jadi biasanya kenapa PSM sih main hari Minggu? Mestinya dia main hari Sabtu supaya bisa menang kayak Persija. Kemudian laga berikutnya, tapi ini catatan untuk pelatih PSM. Pertandingan ketiga melawan Persebaya Surabaya, mudah-mudahan bisa dapat 3 poin lah, mudah-mudahan sudah bisa menang. Tadi nih saya lihat salah satu berita terpopuler di portal tribuntimur.com saat ini, itu ada beberapa fans fanatik PSM ya mempertanyakan strategi pelatih, kenapa tidak ada targetnya, tidak ada striker utama di kotak penalti. Kenapa Anko Jensen yang digadang-gadang sebagai penyerang utama PSM justru mengambil eksekutor tendangan sudut. Padahal PSM sejatinya butuh penyerang yang menjadi target pemain di depan lawan. Yang mudah-mudahan ini jadi evaluasi pelatih ya. Tentunya sebagai fans, supporter fanatik PSM, tahunya apapun dilakukan yang penting bisa menang. Mudah-mudahan di pertandingan ketiga hari Sabtu depan ya bisa 3 poin. Iya, kok peseng. Ke PSM. Ada juga berita menarik tapi peristiwa. Iya. Ada mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar yang meninggal tidak wajar di rumahnya. Tadi malam ya kejadiannya. Ditemukan meninggal yang tidak biasanya meninggal. Keterangan polisi sih gara-gara putus cinta. Mudah-mudahan jadi pelajaran lah bahwa Jangan terlalu banyak yang meninggalnya nih ikut kuninginan. Oke, lanjut Tribuners. Sehat-sehat semua, tetap jaga kesehatan. Ke PSM. Tadi sudah dijelaskan soal hasil hari ini dan beberapa kekurangannya ya. Itu untuk di halaman 1, khusus di halaman PSM halaman 16 kita mengulas soal prediksi line up PSM setelah hadirnya 2 pemain baru. Kan ini jelas sudah ada 2 pemain asing barunya PSM sudah didaftar, kemungkinan datang dalam waktu dekat. Siapa lagi? Nah, itu Bektur Talgatulu asal Kazakhstan. Kazakhstan, Kirgistan. Pokoknya dari negara-negara sana. Sama susah namanya. Tidak tahu siapa nama panggilannya, Kasih nama juga kayak adanya Bektur, Bek naik turun. Sama Serif Dengan nanti. Daengulu. Sedang dulu. Denai itu naik turun. Denai ya. Oke, Bektur Denai. Sama siapa lagi satu? Serif Hasik. Ya, Serif Hasik pernah main di PSM 2020. Jadi ya semoga kedatangan 2 pemain ini bisa dimainkan nanti minggu depan. Lawan apa kalau minggu depan itu? Persebaya. Nah, supaya bisa meraih kemenangan karena 2 laga ini seri terus nih. Begitu untuk halaman PSM.
ada prediksi line up-nya tuh. Terus ada berita PON masih di halaman 16 juga, soal kesiapan tim sepak bola Sulsel di PON Papua. Ini karena satu grup sama Jawa Tengah dengan Jawa Timur, itu dua provinsi yang cukup berat juga kalau di cabur sepak bola. Tapi kan Sulsel waktu PON 2016 di Jabar masuk final, ya semoga nanti ini bisa jadi juara nih. Gitu Tribuners. Apalagi Halaman lain kalau ada. halaman kampus, halaman kota dulu Makassar di. Nah, ini info penting untuk para peserta CPNS. Ini kan dalam waktu dekat ini tes SKDMI orang, khusus yang mendaftar di pemerintahan Kota Makassar, Pemkot Makassar, itu rapid antigennya gratis. Kan diwajibkan ki orang rapid atau PCR. Kalau mandiri bayar ki, tapi ini tahu Pemkot siapkan ki gratis. Itu syaratnya cukup membawa kartu tes sehari sebelum jadwal tesnya tak, bawa saja ke puskesmas ataukah di rumah sakit milik Pemkot. Baru itu sumber hidung. Hah? Baru itu sumber Baru hidung. itu sumber hidup. Tapi tidak bayar je. Kalau di tempat lain kah? Bayar ki 100.000. Lumayan tak? Begitu. Itu untuk halaman Makassar sama halaman kampus. Nah, ini terkait beberapa program-program kampus ini ada banyak. Ada dari UNM. Kampus Orange tuh UNM itu mahasiswa dosennya dari Fakultas Ekonomi, bikin pelatihan meningkatkan literasi kewirausahaan di sekolah, khususnya untuk guru-guru sekolah dasar di Maros, supaya beda anak-anak sekolah bukan cuma diajar ajar pelajaran sekolah, tapi mulai dipupuk kemampuannya untuk berpikir kewirausahaan. Itu mau dulu. Cukup ini. Lebih pulang mau. Sudah. Dah. Assalamualaikum. Salam, tolong. Masih ki? Yang mata. Apa beda itu halaman apa saja? Halaman 11, 12 sama 2. Jadi 11, 12 itu halaman daerah. Halaman 2 itu nasional campur politik. Gitu. Untuk besok itu halaman daerah, di halaman 11 ada informasi terkait bagaimana Pemkab Goa ini telah mengeluarkan surat edaran terkait kan ini Goa PPKM level 2. Dia turun kemarin dari PPKM level 3. Jadi alhamdulillah ada beberapa hal yang kemudian Pak Adnan Pulitce ini intervensi terkait bagaimana warung-warung buka sampai jam berapa. Kalau warung buka itu sampai jam 21.00. Kalau swalayan minimarket sampai pukul 8.20.00. Terus ada beberapa untuk sekolah tatap muka belum bisa, lebih ke daring, masih daring di Goa. Tapi ada yang sudah buka di beberapa daerah yang kemudian sudah masuk zona kuning, oranye dan hijau. Ada hijau. Saya belum cek itu kalau hijau zona daerah per kelurahan kecamatan itu biasa lebih dalam ke informasi. Kalau Goa kan masih zona kuning sekarang. Zona kuning di Goa, jadi
tentunya pasti ada zona-zona hijau itu kalau di kelurahan kecamatan. Terus ada berita lainnya di halaman 12. Ya. Jadi Toraja International Festival TIF tahun ini masuk yang ke-9, dimana minggu lalu itu sudah tampil TIF 2021, tapi hari ini itu on airnya secara virtual di YouTube, ada streamingnya di situ, ada 1 jam lebih di YouTube. YouTube-nya itu di Kita sendiri. apa? Bukan di Tribun Timur. Apa? Laksamana Project. Di situ bisa dilihat bagaimana proses festival internasional Toraja International Festival digelar di Toraja Utara. Jadi mereka menampilkan musik, tarian, dan beberapa, tidak hanya di Toraja Utara ini musik dan tariannya, ada beberapa dari daerah lain, Mamasa, Goa, yang grup tari, grup musik yang turun temurun sudah berjalan. Sukses digelar. Lengkapnya bahasa di halaman 11 dan halaman 12. Untuk halaman 2 Ya. nasional terkait bagaimana kelanjutan kasus deposito senilai 45 miliar milik salah satu pengusaha di Makassar ini itu hilang di salah satu bank BUMN. Jadi arahan dari otoritas jasa keuangan, bank tersebut harus mengganti. Terus Bareskrim Polri juga sudah menetapkan tersangka. Siapa tersangkanya? Baca biasa di halaman 2 nasional. Kalau politik itu terkait Golkar. Golkar. Iya, Golkar, terus ada Reza Ali Demokrat yang dapat penghargaan dari AHY. Terus ada salah satu calon presiden ini yang sudah bentuk relawan di Sulawesi Selatan. Ada 18 daerah itu di Sulsel sudah ada relawannya, namanya relawan Ganjar Pranowo. Itu sudah ada di 18 daerah klaimnya, di luar Raya sama Toraja. Seperti apa selengkapnya baca besok di halaman 2 Tribun Timur Trunas. Dah.